membuktikan keinginan terus melawan kita menjawab kerja kita. Pertahanan apa? Ya. Sebentar Pak Roy. Oke. Sebentar Pak Roy. Ingin layarnya kan. Roy Suryo keluar dari ruang pemeriksaan Polda Metro Jaya saat waktu Isoma tiba. Ia menyebut pemeriksaan dimulai sejak pukul 10 pagi dan baru sampai pada 24 pertanyaan. Dalam keterangannya, Roy Suryo mengatakan bahwa dirinya hanya menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kejadian pada 26 Maret 2025, sebagaimana tercantum dalam surat pemanggilan. Ia juga mengkritisi surat pemanggilan yang tidak mencantumkan nama terlapor. Menurutnya, hal tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman serta ketidakjelasan arah penyelidikan. Roy Suryo turut menyoroti pasal yang digunakan dalam pemeriksaan, yakni pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Ia menilai pasal tersebut tidak relevan karena menurutnya tidak ada dokumen elektronik yang dilampirkan dalam kasus tersebut. Roy juga menegaskan bahwa pada tanggal 26 Maret 2025, ia sedang mengikuti acara buka puasa bersama komunitas otomotif di sebuah rumah makan di kawasan Kemang. Ia menyatakan siap menyampaikan alibinya kepada penyidik jika diminta. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya, gitu sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak negara. Jadi kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut di mana-mana sudah ember tuh ya, lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Widodo, ya pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita. Nah, itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan. Kalau memang itu tidak tertulis, jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya, terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang teguh. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Ini misalnya untuk seseorang ini bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, ditakuti 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ijazah asli. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan maaf ya pembunuhan, tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rusman tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk ke penyidik ya. Jangan Anda mau
ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya, gitu loh. Jadi tiga itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya tepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pernyataan. Ya kalau rata-rata pada sampai 40-70 ya insya Allah nggak sampai sore ya, atau nggak sampai malam lah, mungkin sore nggak apa-apa lah, kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu, ini naskah akademiknya, ini harusnya pasal ini digunakan, siapa gitu. Jadi itu yang benar, jangan dipaksa. Orang itu harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Pemeriksaan terhadap Roy Suryo dijadwalkan akan dilanjutkan hari ini hingga selesai. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Polda Metro Jaya terkait perkembangan kasus dugaan ijazah palsu tersebut.